Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menyampaikan usia kita sampai pada hari ini karena begitu banyak mungkin orang yang tidak memiliki kesempatan untuk bisa sampai pada bulan Ramadan. Dan Allah juga memberikan kita rezeki untuk sampai pada kesempatan untuk bisa berada dalam majelis kajian yang mungkin malam minggu orang-orang sekarang sedang entah ada di mana, orang-orang entah sedang apa gitu ya. Tapi Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Nikmat yang mungkin hanya 10 atau 20 orang untuk bisa menikmati ilmu yang luar biasa pada hari ini. Nah, salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliaulah sang suami panutan, ya. Karena rumah tangga beliaulah rumah tangga yang menjadi panutan, yang seharusnya kita belajar melalui rumah tangga beliau. Gitu. Dan pada malam hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita. Kajian kitab Miftahul Falah fi Fadlain Nikah karya Habib Abdul Rahman bin Syekh Al-Atas yang akan dibahas oleh Ustadz kita, Ustadz Ahmad Ainul Yakin. Baik, agar kita bisa lebih berlama-lama untuk mengkaji kitab ini, agar kita bisa lebih berlama-lama untuk bisa menyelami bagaimana rumah tangganya Rasulullah, yang tentunya kita semua insya Allah akan berumah tangga. Nah, langsung saja saya berikan sepenuhnya waktu kepada Ustadz Al-Mukarram. Mangga Ustadz Ainul Yakin, saya persilahkan. Waktu sepenuhnya saya berikan pada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah wa Allahumma ja'al ayyamana ayyama Rasulillah wa ayyamana ayyama Rasulillah. Allahumma ja'al subhana salihin wa sa'ana salihin. اللهم إنا نسألك عن لا يسأل عن ما تعلم بارك فيه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terdengar Ustaz? Alhamdulillah terdengar dengan jelas. Ada noise sedikit. Gimana? Ada noise sedikit, Ustaz. Ya. Kita pada halaman 12 sekarang ya. At-Targhib fi Zawaj. Motivasi untuk menikah, motivasi untuk menikah. Laqad hatha al-Islam 'ala az-zawaj wa raghaba fihi fi suratin muta'addidah. Jadi Islam itu sangat memotivasi kaumnya untuk menikah dengan berbagai macam bentuk nasihat dan keutamaan-keutamaan. Yang pertama adalah az-zawaj sunnatun min sunanil mursalin. Menikah adalah kebiasaan, adat kebiasaan para nabi. Laqad asyara al-Qur'an ila anna az-zawaj sunnatun min sunan wa hadi al-anbiya wal mursalin wa annahum al-qadatu alladhina yajibu 'alaina an naqtadiya bihudahum. Manusia yang paling pantas untuk dijadikan panutan adalah para rasul dan para nabi. Dan para rasul dan para nabi itu salah satu kebiasaan atau adat beliau-beliau itu adalah menikah. Sehingga kalau kita ingin meniru Nabi Muhammad, kalau kita ingin meniru Nabi Allah Musa dan nabi-nabi yang lainnya, ya kita juga harus menikah. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Ini pada surat
Maun ayat 38, dan telah kami utus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, wa ja'alna lahum, dan kami jadikan bagi mereka para rasul itu azwajan wa dzurriyyah, istri-istri dan keturunan dzurriyyah. Walaqad qala Rasul al-Akram, Rasulullah bersabda, arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 kebiasaan para rasul. Yang pertama at-ta'attur, memakai wewangian. Yang kedua nikah. Yang ketiga wasiwak, menggunakan siwak, menjaga kebersihan mulutnya. Dan yang keempat wal haya. Haya ini adalah rasa malu. Jadi Rasulullah SAW bersabda pada hadis ini bahwasanya at-ta'attur, memakai wangian, dan kemudian menikah, dan yang ketiga wasiwak wal haya, menggunakan siwak atau menjaga bau mulut, ya, menjaga agar mulut kita tidak bau, kebersihan mulut, dan juga haya, rasa malu. Itu merupakan 4 yang pasti ada pada setiap para nabi. Jadi pasti 4 itu para rasul itu sering sekali, atau kebiasaan beliau-beliau itu 4. Sehingga kalau misalnya nikah itu merupakan jalan atau salah satu metode hidup yang dilakukan atau dilakukan oleh para rasul dan para nabi, maka sudah sepantasnya kita mengikuti para rasul dan para nabi. Yang kedua az-zawaj minnatun ilahiyah. Menikah itu merupakan pemberian, anugerah dari Allah Subhanahu. Jadi nikah itu tidak macam-macam. Nikah itu tidak untuk mainan. Nikah itu tidak untuk dipermainkan. Orang rumah tangga hanya beberapa bulan cerai, tahun cerai, hanya karena mungkin 1, 2, 3 masalah. Maka yakinilah bahwasanya menikah atau pernikahan itu merupakan minnatul ilahiyah, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga, yang harus kita syukuri. Sama halnya Allah memberikan kita kesehatan, memberikan kita rezeki, memberikan kita misalnya fasilitas hidup, rumah, maka kita harus jaga rumah kita. Memberikan kita mobil, sepeda motor misalnya, harus kita jaga kenikmatan itu. Maka menikah itu atau pernikahan itu anugerah yang sangat agung sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya anugerah ini harus kita sadari bahwasanya itu pemberian Allah. Menikah itu bukan usaha kita, ya. Menikah itu bukan ikhtiar kita, yang saya ini menikah karena ikhtiar saya ini menikah karena usaha saya yang sungguh-sungguh mencari jodoh, mengumpulkan uang, menabung, dan sebagainya. Tidak hanya itu, yang terbesar adalah yang harus kita sadari bahwa menikah itu tadi. Menikah itu adalah minnatul ilahiyah, pemberian Allah. Maka jangan melihat pemberiannya, maka lihatlah siapa yang memberi. Maka orang yang dia sadar bahwasanya pernikahan itu merupakan pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan main-main dengan anugerah atau pemberian itu. Karena apa? Karena yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min at-thayyibat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap dari kalian itu azwajan, pendamping-pendamping. Dan menjadikan
untuk kalian dari pendamping-pendamping kalian itu adalah balina wa hafadatan, anak-anak dan cucu-cucu. Ini yang penting. Dalam Islam itu ada namanya maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu tujuan-tujuan syariat Islam. Adanya syariat Islam itu bertujuan 5. Namanya ini maqasidus syariah. Apa saja? Ada hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafs, menjaga diri, hifdzul akal, menjaga akal, hifdzul mal, menjaga harta, dan ada hifdzun nasl, menjaga keturunan. Menjaga keturunan ini, menjaga kesucian keturunan ini dengan jalur apa? Dengan jalur menikah. Maka jangan sampai sebelum menikah kemudian terjadi perzinahan. Nauzubillah min dzalik. Apalagi sampai kemudian hamil dan sebagainya. Maka anak itu, meskipun anak yang hasil dari perzinahan, dia tidak salah ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Yang salah adalah kedua orang tuanya. Dia tidak salah, dia suci, dia fitrah, dia terlahir fitrah. Akan tetapi karena kedua orang tuanya inilah yang akhirnya nanti menyebabkan nasabnya ini tidak dinasabkan kepada ayah, tapi dinasabkan kepada ibu. Dan ayahnya tidak boleh menjadi wali kalau dalam fikih. Maka ini penting sekali ya, pernikahan itu. Maka harus kita jaga betul-betul diri kita ini, jangan sampai kemudian tidak sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW dan juga yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, yaitu dengan cara menikah. Maka salah satu hifdzun nasl, salah satu cara menjaga keturunan kita, Islam membuat syariat atau Islam memberikan solusi, yaitu dengan menikah. Faqala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, takutlah kepada Tuhanmu yang menjadikanmu dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Takutlah kepada Allah, zat yang menjadikan kalian itu dari satu jiwa, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian ada Sayyidah Hawa, kemudian dari keduanya ini mempunyai anak banyak sekali. Dalam sebuah riwayat itu anak Nabi Adam dan Ibunda Hawa itu jumlahnya 39. Setiap melahirkan, Ibunda Hawa itu melahirkan 2 anak kembar, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, sebanyak 19 kali. Hanya 1 kali Ibunda Hawa melahirkan bayi laki-laki, yaitu Nabi Syith. Nabi Syith. Ya. Jadi Ibunda Hawa itu melahirkan sebanyak 20 kali. 19 kali laki-laki perempuan kembar, terus sebanyak 19 kali melahirkan, yaitu 19 kali 2 berarti kan 38 ya, 38. Kemudian satu yang terlahir tanpa ada kembaran, yaitu Nabi Syith, sehingga anak putra dan putri Nabiullah Adam dan Ibunda Hawa totalnya 39. Jadi kalau pengen menikah, segera punya anak, atau menikah tapi kalau belum punya anak, coba sering-sering tawasul kepada Nabi Muhammad SAW dan juga tawasul kepada Nabi Adam dan Ummina Hawa, tawasul kepada Nabi Adam dan Ibunda Hawa, dan juga tawasul kepada orang tua kita. Kemudian yang ketiga, az-zawaj ayatun min ayatillah. Pernikahan merupakan tanda dari
sekian banyak tanda kebesaran Allah. Yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, bahwasanya wa min ayati an khalaqa min anfusikum. Kalau ada ayat wa min ayatihi wa min ayatihi, itu pasti ada ketakjuban. Dan rasa takjub, ada sesuatu yang luar biasa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanda kebesarannya. Dan salah satu ayat wa min ayatihi ternyata berbicara tentang an khalaqa min anfusikum azwaja. Allah menciptakan kalian itu berpasang-pasangan, litaskunu ilayya. Agar apa? Agar kalian itu tenang hidupnya. Kalau bahasa saya stabil ya. Stabil, hidup bisa stabil, hidup bisa tenang, sehingga pernikahan itu menenangkan. Bukan pernikahan itu menggaduhkan. Kalau kemudian setelah menikah kok tambah gaduh. Setelah menikah kok nggak tambah tenang hidupnya, setelah menikah kok nggak tambah stabil hidupnya, maka ada yang keliru dalam pernikahannya. Bisa jadi dia mulai mengingat pernikahannya salah, pelaksanaan pernikahannya salah, atau menjalani pernikahannya salah. Tenang di sini, stabil di sini bukan hanya berarti ini ya, tambah berisi, tambah gemuk, tambah gendut, itu tidak tidak menjadi sebuah standar akan ketenangan ya. Jadi meskipun orang itu mengira bahwasanya, wah kalau misalnya menikah kok tambah gemuk, tambah gendut berarti hidupnya enak, ini sudah terjamin semuanya dan sebagainya. Ya, sebetulnya tidak juga. Meskipun umumnya orang kalau habis menikah itu semakin gemuk. Seperti saya habis nikah gemuk. Sebelum nikah saya kurus ya. Mungkin ada teman-teman yang tahu saya sebelum menikah di sini ya, seperti Zahra sendiri tahu, seperti Mizan sendiri juga tahu. Dulu saya sebelum menikah itu bagaimana. Setelah menikah ternyata tentu itu bukan sebuah patokan ya. Laki-laki saya katakan itu bukan sebuah patokan. Jangan kemudian menyangka orangnya habis menikah kok masih kurus saja atau tambah kurus kemudian itu, oh kamu nggak bahagia sepertinya ya. Enggak juga. Jadi kebahagiaan itu tidak terpaku pada fisik ya, tidak. Karena kebahagiaan itu di hati bukan di fisik. Kalau hatimu tenang, hatimu nyaman, tentram, nah itu berarti benar-benar pernikahanmu itu sakinah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah juga menjadikan di antara kalian itu mawaddatan wa rahmah. Jadi cinta dan kasih sayang. Ini menarik sekali antara cinta dan kasih sayang. Almarhum dosen kami, guru kami, yaitu Profesor Dr. Syekh Toha Hibishi, itu saya masih ingat sekali di diktat kuliah saya dulu, itu pada mata kuliah akhlak seingat saya. Itu kalau tidak saya waktu kuliah itu tingkat 2 atau tingkat 3. Kalau nggak tingkat 2 atau tingkat 3, itu ada kalimat yang menarik seperti ini. Di awal pernikahan, itu yang ada adalah cinta. Karena cinta itu membutuhkan saling. Maka pernikahan yang bagus, dia didasari dengan rasa cinta, saling mencintai. Cinta itu butuh alasan, cinta itu butuh balasan. Tapi ketika pernikahan itu sudah semakin menua, semakin menguning, ya, seperti mungkin kedua orang tua kita atau kakek nenek kita, kalau masih ada ya kakek neneknya itu rumah tangga tidak lagi cinta, tidak ada lagi cinta, tapi ada rahmah, kasih sayang. Dan rahmah ini jauh lebih dalam daripada mawaddah, cinta. Karena apa? Karena rahmah tidak membutuhkan alasan dan tidak membutuhkan balasan. Makanya ketika awal-awal pernikahan, usia pernikahan ini masih 1 sampai 20 tahun lah, itu masih butuh timbal balik, butuh menuntut.
Istri butuh, Mas ini dong, ini romantis dong, apa dan lain sebagainya. Itu biasa. Karena masih mawaddah, tingkatannya masih mawaddah. Tapi kalau sudah pernikahan 40 tahun seperti orang tua kita misalnya, 30 tahun itu cinta sudah hilang. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi alasan dan tidak membutuhkan balasan. Maka yang muncul adalah rahmah, kasih sayang. Coba, saya tadi katakan rahmah, kasih sayang itu jauh lebih dalam dan jauh lebih suci daripada cinta. Karena apa? Kalau rahmah, kasih sayang itu tidak mungkin bisa diselipi atau diselewengkan dengan nafsu. Tapi kalau cinta itu rawan diselewengkan dengan nafsu. Rahmah itu suci. Kasih sayang itu suci. Tidak butuh alasan, tidak butuh balasan. Seperti hanya kasih sayang ibu kepada anaknya. Jadi, makanya nyanyian itu kasih ibu kepada beta, bukan cinta ibu kepada beta. Itu sebuah diksi yang sangat pas sekali. Karena ibu menyayangi anaknya, itu tidak butuh balasan dan tidak butuh alasan. Meskipun anaknya sejelek apapun, meskipun anaknya senakal apapun, meskipun anaknya bentuknya seperti apapun itu ibu mesti tetap mengasihi sayangi anaknya. Karena kasih sayang itu tidak membutuhkan alasan dan tidak membutuhkan balasan. Gak ada ibu itu butuh balasan, itu gak ada. Semua ibu itu sudah tanpa pamrih semua. Gak butuh balasan ibu. Jadi itu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Makanya Allah berfirman pakai mawaddatan dulu, warah baru warah. Jadi karena di awal-awal pernikahan itu kita butuh mawaddah sebetulnya. Butuh cinta. Dan cinta atau mawaddah itu saling keterkaitan dengan litaskunu atau sakinah. Kalau rumah tangga itu sakinah, maka mawaddah akan muncul. Salah satu untuk, ya, saya bilang salah satu, tidak satu-satunya. Salah satu untuk menjadikan rumah tangga itu sakinah, ya ada mawaddah. Jadi tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di dalam pernikahan itu, inna fi dzalika laayatin. Sungguh di dalam pernikahan itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Banyak. Ayat di sini adalah jamak ya. Plural. Jadi banyak. Jadi dalam pernikahan itu banyak sekali tanda kebesaran Allah. Liqaumi yatafakkarun, bagi orang yang berpikir. Makanya kalau memang rumah tangga ini sedang berkecamuk, rumah tangga ini sedang tidak stabil atau sedang cekcok dan lain sebagainya, cobalah merenung sendiri, menenangkan hati, kemudian berpikir apa yang sudah ditempuh, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dijalani selama ini bersama istri atau suami. Ada anak di situ yang butuh kedua orang tua untuk menyayangi mereka, untuk mengasuh dan mendidik mereka. Maka kalau orang itu paham dan mengerti bahwasanya pernikahan itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang menjadi tanda kebesaran Allah, tanda bukti akan kebesaran Allah, akan kekuasaan Allah, maka suami atau istri itu tidak mudah meminta cerai atau menceraikan dan lain sebagainya. Liqaumi yatafakkarun. Coba kita berpikir ya. Kita menikah dengan orang yang beda dengan kita, yang bahkan mungkin tidak pernah kita kenal. Atau cobalah lihat pernikahan antar negara itu. Bagaimana orang Afrika itu menikah dengan orang Eropa. Bayangkan ya, ini berkulit hitam, kemudian ini berkulit putih.
Itu kan sesuatu yang luar biasa. Kalau bukan Allah yang sudah berkehendak di situ, maka mungkin tidak akan terjadi. Waqad yataraddadul insanu fi qabuli zawaj fa yabta'idu anhu khaufan min al-ibtila'i bi takalifihi wa huruban min ihtimali a'ba'i wa mas'uliyatihi. Sebagian orang itu dia bingung akan menikah. Bingung dengan pernikahan, takut dengan pernikahan. Karena apa? Karena takut dia itu bertambah tanggung jawabnya. Dia akan mengemban amanat. Dia menanggung kehidupan orang lain. Yang awalnya dia hidup dengan ayahnya misalnya. Perempuan ini hidup dengan ayahnya penuh dengan kecukupan dan lain sebagainya. Kemudian harus hidup dengan laki-laki yang mungkin baru meniti karirnya, belum mapan dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu. Ada yang laki-laki itu dia tidak mau menikah karena apa? Karena itu tadi. Karena takut nanti nggak bisa mencukupi kebutuhan istrinya dan lain sebagainya. Belum nanti kalau punya anak dan lain sebagainya. Itu salah satu memang yang dialami oleh banyak manusia, banyak orang-orang seperti itu. Fa'il fitul Islam nazarau ila anna Allah saja'al zawaj sabilan lil ghina. Padahal Allah Subhanahu wa taala ini kalau sampai nggak percaya satu dari ayat Al-Qur'an itu bisa kafir ya. Allah Subhanahu wa taala itu sudah jelas-jelas dalam Al-Qur'an mengatakan wa ankihul ayyama minkum was-solihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Salah satu jalan ya atau solusi agar kebutuhan kita itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara menikah. Ini berbalik 180 derajat ya. Ini sangat berhubungan dengan keyakinan sebagian orang atau ketakutan sebagian orang bahwasanya nanti kalau menikah itu bingung uangnya, bingung ininya, bingung nanti mencukupi kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya. Dia tidak sadar atau tidak mengerti atau bahkan tidak meyakini ayat ini. Jangan sampai tidak meyakini ayat ini, maka bisa-bisa kafir gitu. Karena tidak meyakini satu huruf saja dalam Al-Quran itu bisa kafir. Apalagi tidak meyakini satu ayat. Bahwasanya Allah sudah mengatakan nikahkanlah orang-orang soleh, orang-orang soleha itu. Jikalau mereka itu fuqara, fakir, mereka itu tidak punya apapun, yughnihimullahu min fadli. Allah akan mengkayakan mereka. Allah akan mencukupi kebutuhan mereka. Yughni di sini mengkaya. Kaya itu apa sih? Jadi gini loh, jangan berpikiran seperti ini. Loh, saya habis menikah kok nggak kaya-kaya? Kok saya kok nggak dapat uang 100 juta? Kok saya kok nggak punya nggak punya bisnis, nggak punya saham, nggak punya. Jangan mikir seperti itu, keliru. Saya sudah nikah kok nggak punya rumah besar. Saya sudah nikah kok nggak punya mobil bagus, keliru. Kaya yang dimaksud di sini adalah tercukupi kebutuhan kita. Karena apa? Karena maksud dari kaya itu apa sih? Al-ghani. Ghani itu apa sih? Ghani itu tidak butuh sesuatu. Itu ghani. Jadi orang kaya itu orang yang tidak butuh sesuatu. Tapi kalau orang yang banyak butuhnya, banyak maunya, itu bukan orang kaya justru. Jadi ketika kita merasa kita ini nggak butuh sesuatu, kita merasa cukup, itulah kita orang kaya. Jadi orang kaya sesungguhnya itu adalah orang yang merasa cukup. Nggak butuh, nggak banyak maunya. Itu orang kaya. Jadi kalau misalnya sampean mengira bahwasanya, loh ini saya sudah menikah, kok nggak kaya, kok nggak punya mobil, kok nggak punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. Penafsiranmu tentang kaya itu keliru. Kamu bertahun-tahun bisa hidup meskipun dalam rumah kontrakan dengan istrimu, itu sudah kaya. Punya anak dan lain sebagainya, itu sudah kaya. Jadi jangan diartikan kaya itu kemudian wah jadi miliarder itu ya, tidak.
Keliru. Jadi jangan kemudian menikah itu karena ingin kaya. Ini yang keliru juga. Saya menikah karena apa? Agar saya kaya. Ya keliru. Menikahlah karena Allah. Nanti Allah itu yang mencukupi kebutuhan. Jadi yughnihimullahu min fadli di sini adalah Allah mencukupkan kebutuhannya. Berapa banyak coba orang menikah kalau dilihat dari pekerjaannya, dia tidak mungkin bisa menyekolahkan anaknya, tapi terbukti dia menyekolahkan anaknya sampai kuliah. Coba. Ternyata anaknya dapat beasiswa. Itu yughnihimullah, itu termasuk itu. Jangan kemudian kaya itu hanya diartikan sebagai punya rumah, istana gitu. Mobil berjejer-jejer. Keliru. Di rumah ibu saya itu ada tukang becak. Namanya Pak Hosen. Ternyata anaknya itu lulus sampai S2 di UIN Sunan Ampel. Bayangkan, kalau secara akal bagaimana bisa tukang becak menyekolahkan anaknya sampai S2. Tapi yang kaya kan Allah. Allah Maha Kaya. Allah beri dia kekayaan dengan jalur-jalur yang Allah inginkan. Tidak kemudian awalnya dia tukang becak, kemudian dia langsung jadi miliarder gitu. Ya enggak seperti itu. Jadi jangan salah kaprah dalam mengartikan yughnihimullah. Ada juga itu tukang pijet. Anaknya S1 di Kalimantan, S2 di Jakarta. Bayangkan, cuma tukang pijet sama jual buah. Jadi kaya di sini, teman-teman, jangan kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Lu katanya saya menikah kemudian kaya. Kok saya nggak kaya? Nah, itu keliru. Keliru. Yughnihimullah di sini adalah mencukupi kebutuhan kita. Saya punya kawan. Masih hidup ya. Karena laki-laki ya, sekamar sama saya waktu mondok. Itu cerita ke saya. Anak saya itu mas kata dia. Yang nomor 1 itu habis 100 lebih. Habis 100 juta lebih. Ininya apa namanya? Kelahirannya. Karena istrinya harus sesar dan lain sebagainya. Wah, pokoknya fisiknya gini, macam-macam. Dia katanya pusing saya. Kalau di total itu 100 lebih. Ditanggung BPJS hanya berapa? 40 berapa itu. Sampai dia di Geraha Amerta dan lain sebagainya itu. Di rumah sakit yang nomor 1 di Surabaya itu. Sutomo tapi VIP-nya. Geraha Amerta itu. Buktinya ya dia bisa melakukan dan bisa melalui itu. Coba, bukankah ini termasuk yughnihimullah min fadli? Jangan kemudian diartikan kaya itu cuma rumahmu sebesar apa gitu. Terus kemudian ada kolam renangnya. Enggak seperti itu toh. Maka jangan sampai kemudian menikah, awal mau menikah itu kemudian dia terodat, dia bingung, dia ragu. Karena apa? Karena masalah ekonomi. Jangan khawatir, ya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan mencukupi kebutuhan kita. Kalau kita sudah niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melihat kehidupan kita. Kalau Allah sudah melihat kehidupan kita, tidak mungkin Allah menyanyiakan kehidupan kita. Terlebih kita niat menikah ini karena ibadah, agar kita tidak zina, agar kita tidak maksiat kepada Allah, maka Allah pasti akan menurunkan kasih sayangnya kepada kita, mencukupi kebutuhan kita dan lain sebagainya. Jangan khawatir istri itu nggak bisa makan. Jangan khawatir kemudian istri awalnya makan nasi terus berubah menjadi makan dedek gitu ya, atau makan burung gitu. Enggak toh. Pasti tetap makan nasi. Kamu punya anak, nggak mungkin anakmu kamu kasih makan tur, masih makan ayam itu nggak mungkin. Pasti makannya tetap nasi. Jadi jangan khawatir, jangan meragukan kekayaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah habis. Apalagi hanya mencukupi kebutuhanmu.
apalagi hanya mencukupi kebutuhan istrimu atau anak-anakmu. Jadi setiap dari kita itu punya rezeki masing-masing. Jangan kemudian berpikir seperti ini dalam rumah tangga ya. Saya punya rezeki, sudah rezeki saya 100 misalnya. Rezeki saya 100. Kalau misalnya kita presentasikan, rezeki saya 100 misalnya, 100%. Kemudian muncul istri, menikah. Maka akan terbagi dua. Berarti saya 50, istri saya 50. Kemudian punya anak lagi, satu lagi. Berarti 33 ini. Punya anak dua, berarti 25%, 25%. Tidak, keliru. Rezeki saya 100%, tetap 100%. Ketika datang istri atau menikah, maka istri ini membawa rezeki sendiri. Tetap dia 100%. Jadi tidak akan terkurangi. Rezeki kita tidak akan terkurangi. Hanya saja mungkin rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala karena rezeki istri yang awalnya yang sebelumnya itu melalui orang tuanya, bapaknya, sekarang melalui kita sebagai suami. Maka tetap istri itu juga seperti itu. Kamu jangan kemudian yang perempuan ini jangan kemudian khawatir, wah bapak saya kaya, saya menikah dengan ini, wah nanti gimana saya makan? Dia tetap Allah memberi makan kamu. Jangankan kamu manusia yang bersujud kepada Allah. Hewan saja, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Allah berikan rizki. Sama anak juga seperti itu. Datang anak membawa rezekinya sendiri. Datang anak kedua membawa rezekinya sendiri. Gak kemudian kamu tanggung, lah kamu itu siapa? Allah ngerti, gak mungkin kamu tanggung semuanya. Jadi seperti itu ya logikanya. Jangan kemudian kalau misalnya angka itu 100, wah menikah berarti 50-50 terkurangi rezeki kita. Ada anak terkurangi rezeki kita. Anak dua terkurangi rezeki kita. Keliru. Jadi setiap manusia itu mempunyai rezeki, jalan rezeki sendiri. Hanya saja sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai suami, kita ini mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara rezeki mereka. Sampai waktu yang kapan? Waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita menjadi perantara rezeki mereka? Jadi itu masalah ekonomi dalam rumah tangga. Jangan sampai kemudian keliru dalam mengartikan atau berkeyakinan dalam rumah tangga ya. Yang keempat, az-zawaju ibadatun. Menikah itu adalah ibadah. Yastakmilul insan bi nisbat dinihi wa yalqa bi rabbahu ala ahsani halin min at-tuhri wan naqa. Menikah itu menyempurnakan seseorang, menyempurnakan kita yang mana sebagian atau separuh agama itu adalah dalam pernikahan. Maksudnya apa separuh agama kita menyempurnakan separuh agama dan lain sebagainya? Ya, karena dengan menikah itu separuh agama kita sudah kita raih. Dalam artian apa? Kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan. Kita akan bisa suci, kita bisa jernih pikiran kita, dan apapun yang kita lakukan dengan suami kita, dengan istri kita itu bernilai pahala. Itulah yang dimaksud nisfuddin itu. Sebagian agama atau separuh agama itu. Jadi kalau sudah menikah itu ngapa-ngapain sudah ibadah. Pegangan tangan ibadah, pelukan ibadah, ciuman ibadah, hubungan badan ibadah. Selama itu tidak dipamer-pamerkan ya. Kamu nyium suami kamu atau nyium istri kamu, tapi dipamerkan, diupload di Instagram, diupload di Facebook apa dan lain sebagainya. Maka itu bisa jadi tidak bernilai ibadah. Karena bisa jadi orang lain kemudian melihat itu dan kemudian pengen dan lain sebagainya, kemudian dia maksiat dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai justru malah adegan suami istri itu justru malah membuat orang lain itu menjadi berdosa. Maka saya termasuk orang yang tidak terlalu senang ya mengumbar romansa atau romantisme dengan istri dan lain sebagainya, itu saya tidak terlalu senang gitu loh. Kalau orang lain senang ya silakan. Kalau ustaz-ustaz lain
senang nyium istrinya diupload di Instagram atau di video, nyium istrinya di video, megang istrinya di apa dan sebagainya. Kalau selain seperti itu ya silakan, kalau memang sampai ikut mereka ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya sendiri tidak perlu seperti itu. Kita punya kode etik sendiri lah. Jangan kemudian sok romantis di publish, sok romantis di dunia maya, tapi dalam dunia nyatanya ya ternyata tidak seperti itu. Jadi yang terpenting adalah dalam rumah tangga ini tidak seperti itu. Yang terpenting bagaimana kita menjalankan rumah tangga kita stabil. Kalau memang ada cekcok ya kita segera untuk menyelesaikannya, tidak saling egonya diturunkan masing-masing dan saling memaafkan. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man razaqahu Allahu imra'atan salihatan faqad a'anahu 'ala syatri dinihi falyattaqillah fi syatri tsani. Rasulullah bersabda dari riwayat Anas bin Malik, siapa yang dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala perempuan salehah sebagai istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala membantunya untuk menyelesaikan separuh dari agamanya. Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah pada separuh yang lain. Dalam artian itu tadi, bahwasanya istri atau suami pernikahan itu adalah sebagai penyempurna diri kita atau agama kita. Wa ta'ammal ma'i qaula man la yantiqu 'anil hawa, dan perhatikanlah bersamaku, kata Habib di sini, Habib Abdurrahman ya, sabda orang yang tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haitsu qala, beliau bersabda, ad-dunya mata'. Dunia ini adalah mata'un, perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dan sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan yang saleh. Wa kaifa annahu ja'ala qimmatal mata' war raha was surur fid dunya qarinan wa mulaziman lil mar'as shalihah. Coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini itu menyampaikan bahwasanya sebaik-baiknya perhiasan dunia itu adalah perempuan yang soleh. Karena apa? Kalau sampean menikah dengan perempuan yang soleha atau sampean menjadi perempuan yang soleha, maka dalam kehidupan apapun saja itu akan nyaman. Meskipun nggak punya mobil, sama perempuan soleha, maka nyaman hidup. Meskipun belum punya rumah, masih ngontrak, tapi dengan perempuan soleha, maka hidupnya nyaman. Meskipun kekurangan misalnya, tapi hidup dengan perempuan soleha, maka tetap nyaman. Tapi berbeda kalau perempuan itu nggak soleha. Meskipun gajinya 100 juta tiap bulan, asetnya, investasinya, misalnya tiap bulan dia mendapatkan sekian miliar dan lain sebagainya. Tapi kalau istrinya nggak soleha, perempuan nggak soleha, maka apa yang terjadi? Hidupnya tidak akan nyaman. Bahkan dia akan mencari-cari lagi uang dengan cara-cara yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlu digarisbawahi bahwasanya perhiasan atau sesuatu yang paling mahal di dunia ini adalah perempuan yang soleh. Maka jadilah perempuan-perempuan soleha dan pilihlah perempuan-perempuan soleha. Jangan kemudian milih istri hanya cuma parasnya yang cantik, yang kaya. Saya masih teringat ya, almarhum bapak saya itu memberikan nasihat yang sangat keras kepada saya ketika mau memilih jodoh dan sebagainya. Dan itu selalu saya ingat. Pilih jodoh yang soleha, kata bapak saya. Pilih jodoh yang soleha, perempuan yang baik. Jangan cuma perempuan yang cantik. Berapa banyak itu artis-artis cantik,
perempuan-perempuan cantik, tapi rumah tangganya tidak jelas. Banyak tahu sekarang, bahkan sekarang menjadi tren, menjadi janda muda itu menjadi tren ya. Justru malah kalau nggak janda itu kurang bagaimana gitu. Kalau janda muda itu semakin apa? Gampang mencari apa, jadi selebgram dan lain sebagainya, jadi artis. Naudzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Tidak seperti itu. Ingat bahwasanya hancurnya bumi ini, hancurnya dunia ini, ya karena dihancurkan dulu perempuan-perempuannya. Kalau sudah perempuan hancur, ibunya itu hancur, anaknya pasti hancur. Ya, pasti sudah. Kalau anak lihat dari ibunya kok. Anak itu minum air susu ibunya. Jadi benar, jangan hanya mencari istri itu dari parasnya saja. Saya ngomong hanya ya, nggak kemudian sudahlah cari yang jelek nggak apa-apa, yang penting soleha. Ya tidak juga. Cari itu yang enak dipandang, yang sudah cukup lah. Cukup, ini sebagai istri saya cukup lah. Wis cukup, nggak wah yang cantiknya wah kayak apa dan sebagainya. Yang penting soleha. Makanya Rasulullah itu bersabda, fadfar bidzatid din, utamakan yang dia itu soleha, utamakan yang dia itu soleh, utamakan yang dia itu ngerti agama, utamakan yang dia itu takut kepada Allah. Taribat yada, kamu akan beruntung. Jadi suami itu apa kata istri sebetulnya? Maksudnya bagaimana? Suami itu tidak akan macam-macam dalam mencari rezeki, mencari uang, kalau istrinya juga nggak macam-macam permintaannya dan tuntutannya. Ada kisah itu kan ya, yang masyhur sekali itu. Ketika seorang suami kemudian dia pamit istrinya bilang, Mas, saya lebih tahan. Saya tahan lapar dan dahaga. Tapi saya tidak tahan dengan api neraka. Dalam artian apa? Cari rezeki yang halal meskipun sedikit nggak apa-apa. Daripada rezeki yang banyak tapi itu haram. Jadi kata dia, sang istri ini, aku tahan, aku bisa menahan lapar dan dahaga, tapi aku tidak bisa menahan pedihnya api neraka. Dan ini perempuan yang soleha. Tapi kalau perempuan yang tidak soleha, bayangkan gajinya itu ratusan juta. Belum tunjangannya dan lain sebagainya. Tapi karena permintaan istrinya yang minta ini, minta itu, nuntut itu, tas saja 100 juta, pakaian saja puluhan juta, sepatu saja, yang sama saja sepatu itu kita sama-sama beli sepatunya. Apakah kemudian sepatu yang ratusan juta, yang puluhan juta itu terus nggak nginjak tanah itu? Ya enggak toh, sama-sama nginjak tanahnya kok. Lalu buat apa untuk seperti itu? Syekh Mutawalli Sya'rawi itu pernah ngomong, kurang lebih seperti ini artinya ya, substansinya seperti ini. Kamu beli arloji 300.000 dengan arloji 300 juta, itu bedanya apa? Podo. Apakah kemudian yang 300 juta arloji yang 307 juta itu kemudian jamnya lebih cepat daripada arloji yang 300.000? Kan tidak. Podo terus ngapain cari yang 300 juta? Jadi, bentar ya, ini dari kiai saya. Assalamualaikum, ini Pak. Tangguh dia Pak. Oh, nggih sing-singen niku Bang nggih. Injih Pak. Injih Pak. Boten insyaallah. Injih Pak. Injih Pak. Injih. Sami-sami injih. Nggih. Salam tuwa Pak. Jadi itu teman-teman ya. Kemudian ini bentar. Pernikahan itu ibadah, maka
niatlah menikah itu ibadah. Jadi sudah, kalau sudah niat ibadah itu sudah maka niat-niat yang lain itu sudah kalah. Ya. Niat, maksudnya pernikahan itu ibadah, maka diniati ibadah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan laulam yabqa min ajri illa 10 ayyam wa a'lam anni sa'amut fi akhiriha wa li taulun fi nikah fihinna tazawwajtu mafaqatan al-fitnah. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau misalnya hidup saya ini tinggal 10 hari dan saya masih bisa menikah, masa ingin menikah agar saya terhindar dari fitnah. Tanakahu, Rasulullah bersabda, tanakahu taktsuru fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamati hatta istaqti rawahu Ibnu Mardawi fi tafsirihi. Menikahlah dan perbanyaklah anak-anakmu karena aku ini bangga ketika umatku itu menjadi umat yang mayoritas, paling banyak. Rasulullah SAW juga bersabda, ketika Rasulullah SAW ini ketika beliau ini bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, ini ada sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, yang mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam najidu syai'an. Kita ini waktu masih muda bersama Rasulullah enggak punya apa-apa. Rasulullah mengatakan ya masyarus syabab, wahai orang muda, anak muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang kamu itu mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena pernikahan itu aghaddu lil basar wa ahsanul faraj. Pernikahan itu dia menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Wa man yastati' alaihi bisawm fa innahu lawija. Kalau nggak bisa menikah ya puasalah. Nah, puasa itu bisa mengerem. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4, 5 liha karena hartanya, wali hasabiha karena nasabnya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha karena agamanya, fatfar bidatin taribat yadak. Tadi yang saya jelaskan. Maka pilihlah yang mengerti agama, yang solehah, agar kamu beruntung. Kemudian yang kelima, ini singkat-singkat saja ya. Yang kelima, az-zawaj hisnun wa himayatun min wuqufi zina. Pernikahan merupakan benteng ya, atau tameng pelindung kita agar kita tidak berbuat zina. Itu juga sempat sudah saya singgung ya. Itu hanya ayat-ayat saja di situ. Di sini ada kata-kata yang menarik pada halaman 17. Man lam yahfad farjahu, siapa yang tidak menjaga kemaluannya, dia zina kemana-mana dan sebagainya, lam yakun minal muflihin, maka dia tidak termasuk orang-orang yang beruntung, yang sukses dunia akhirat. Wa annahu minal malumin, dia termasuk orang yang hina, wa minal adin, dari orang-orang yang melampaui batas. Maka di sini al-falah, di sini keberuntungan, kesuksesan itu kesuksesan di sini diartikan sebagai ketika kita bisa menjaga kemaluan kita bisa menjaga nafsu kita dan kita menghindari zina, itu merupakan al-falah. Dan yang ada juga kata-kata yang menarik pada halaman 19. Fazawaju huwa dar' wal wija. Pernikahan itu merupakan tameng ya. Tameng yang membentengi kita bainal abdi wa bainal wuqu'i zina. Membentengi kita dari kita terjerumus pada zina. Dan inilah merupakan wazawaj, dan pernikahan itu ahadus subul. Salah satu jalan yang membantu orang itu untuk apa? Iqamati masyara'ahullahu minas sukun wal mawaddah. Membantu orang agar hidupnya itu stabil, hidupnya itu penuh dengan cinta dan kasih sayang. Orang yang tidak menikah, orang yang zina kesana kemari dan lain sebagainya, hidupnya tidak akan pernah stabil, tidak pernah tenang dia. Pasti nggak pernah tenang. Apalagi dia zina kemana-mana dan lain sebagainya, masya Allah.
Al-a'yadzubillah. Dia tidur dengan fulan, dia tidur dengan A, kemudian dengan B, dengan C, dan sebagainya. Orang-orang semacam ini hidupnya tidak akan tenang. Yang terakhir, mahabbatuz zaujah tu'inu ala ta'atillah. Jadi cinta perempuan, jadi perempuan yang dia itu taat, perempuan yang dia itu mengabdi kepada suaminya, itu akan membantu suaminya untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menikah itu pengabdian. Menikah bagi perempuan adalah pengabdian kepada suami. Menikah bagi laki-laki adalah perjuangan dan pengorbanan untuk istri. Ya, dicatat. Pernikahan bagi perempuan adalah pengabdian kepada suami. Pernikahan bagi laki-laki adalah pengorbanan dan perjuangan untuk istri. Jadi kalau istri ini mengabdi kepada suaminya, lalu suami ini memperjuangkan, mengorbankan dirinya untuk istrinya, maka akan menjadi connect, ya. Menjadi maka sambung, nyambung, connect. Tapi kalau apabila salah satunya ini tidak melakukan itu, maka yang terjadi itu kan bukan dua arah. Maka ini yang dikhawatirkan, nanti usia pernikahan itu tidak akan lama. Saya kira seperti itu. Ini sudah 1 jam ya. Kita masih halaman 22. Sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas materinya, luar biasa, Masya Allah. Ternyata baru mau nikahnya aja gitu ya, itu kompleks banget gitu. Kita harus bisa mendetailkan dengan baik sebenarnya kita tuh nikah untuk apa. Dan ini masih awal permulaan pernikahan ya Ustaz ya, kita belum masuk pada konflik-konflik yang mungkin akan muncul gitu dalam pernikahan. Baik, teman-teman bagi yang ingin bertanya silahkan drop di kolom chat, atau mungkin kalau sungkan boleh direct message ke saya atau ke salah satu admin atau host yang ada di sini, silahkan, dipersilahkan. Atau mau langsung nanya open mic juga mangga, dipersilahkan. Raise hand, tinggal raise hand, nanti saya akan buka mic-nya. Oke, mohon maaf. Ini ada nih dari Kak Anissa. Kak Anissa, Afwan. Ada yang chat saya nih Ustaz. Mohon maaf Ustaz, izin bertanya. Membangun rumah tangga idealnya dilandasi dengan perasaan saling mencintai di antara dua insan. Namun faktanya tidak semua orang dianugerahi keberuntungan bisa menikah dengan orang yang dicintai. Nah, bagaimana nih menyikapinya Ustaz? Apakah bisa bahagia pernikahan dengan didasari tanpa cinta? Ini dari salah satu teman kita Ustaz. Monggo saya persilakan pada Ustaz untuk menjawab. Ya. Cinta itu bisa diusahakan dan bisa muncul. Karena apa? Karena kalau filosofinya orang Jawa itu Witing Trisno Jalaran Sangka Kulino. Ketika kita sudah biasa bertemu dengan istri kita, suami kita, maka insya Allah cinta itu akan muncul. Lebih-lebih kalau kita menikah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira banyak kok. Orang tua kita itu dulu menikah ya tidak kenal sama ibu kita. Bapak kita nggak pernah kenal sama ibu kita. Ibu kita nggak kenal sama bapak kita. Tapi buktinya ya alhamdulillah punya anak banyak gitu kan. Dan enjoy saja dan sakinah saja itu kehidupannya. Tapi mengapa yang sekarang ini banyak orang anak-anak muda pacaran 6 tahun, 7 tahun. Andaikan itu dibuat untuk kredit mobil sudah lunas itu. Tapi ketika menikah kok hanya bertahan 2-3 tahun, loh bagaimana? Dalam hubungan yang haram itu bisa bertahan sampai 7 tahun, tapi dalam hubungan yang halal kok nggak bisa. Padahal itu saling cinta. Itu bukan patokan ya. Bukan patokan. Maka kita bisa apa itu kata-katanya Sujiwo Tejo itu saya agak lupa itu. Kita bisa apa itu ya? Ada yang hafal ini. Kita bisa menentukan ya, kita mencintai siapa, tapi kita tidak bisa menentukan cinta kita untuk siapa. Kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau misalnya laki-laki ini cinta A, tapi ternyata jodohnya B, ya sudah, gunakan cintamu itu untuk B.
Karena apa? Karena kamu tercipta untuk mencintai B. Itu loh. Maka jangan kemudian kamu gelibet kayak ke mantanmu itu dan lain sebagainya. Maka tidak akan bisa selesai hidupmu. Bisa kok, bisa. Jangan kemudian meremehkan ta'aruf ya. Saya kurang setuju dan saya kurang apa ya? Hanya karena 1, 2, 3 orang yang dia menikah dengan ta'aruf, kemudian dia rumah tangganya berantakan, kemudian itu dijadikan dasar oleh psikologi modern sekarang ini, bahwasanya loh, menikah itu kamu harus saling mengenal. Kalau hanya cuma ta'aruf saja nggak bisa, pernikahanmu akan rusak dan lain sebagainya. Itu pengen sebetulnya saya robek itu ya mulutnya itu. Karena apa? Karena dia hanya mengaca pada 1, 2, 3 oknum saja. Selama ta'aruf itu dilakukan dengan hati yang lapang, tidak ada paksaan, atau ta'aruf itu karena Allah, sudahlah. Semua kalau karena Allah akan selesai sudah. Enak hidup itu kalau karena Allah. Menikah karena Allah, sudah insya Allah akan diberi cinta, akan dimunculkan cinta. Cinta itu akan bersemi dengan Allah yang memunculkan cinta itu, bukan dirimu. Maka itu tadi. Jadi jangan kemudian hanya terpaku seperti itu. Ya. Bahwasanya bisa kok, bisa. Bahwasanya orang yang dia nggak pernah kenal, kemudian yang menikah, oh alhamdulillah, ya hidupnya enak-enak saja. Bisa ini termasuk anak muda yang pikiran saya itu kolot ya, seperti orang tua zaman dulu. Karena saya mikirnya seperti itu. Buktinya orang tua saya yang nggak sampai bercerai, orang tua saya, mbah saya nggak bercerai, padahal ya nggak pernah kenal, nggak pernah tahu dan lain sebagainya. Ya syukur-syukur kalau misalnya kamu itu menikah dengan orang yang kamu cintai. Ya alhamdulillah. Tapi percayalah bahwasanya itu tadi, bahwasanya pernikahan dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan munculkan cinta itu. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Jadi ketika ini merupakan satu sunnah Rasul gitu ya, ketika ini merupakan satu perintah Allah, maka Allah sendiri yang akan menjamin semua part of pernikahan, termasuk rasa cinta itu sendiri. Begitu saja kurang lebih. Ya. Baik Ustaz, ini kita masih ada pertanyaan lagi. Baik yang dari spesifik saya maupun ke everyone. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana pernikahan atau menikah tanpa ridho kedua orang tua? Wah, ini sulit ya. Karena pernikahan itu tidak hanya 2 manusia, tapi 2 keluarga besar. Jadi pernikahan itu ya haruslah diridhoi orang tua. Jangan sampai kemudian jangan sampai kemudian orang tua kita itu nggak suka dengan suami kita atau nggak suka dengan istri kita. Jadi usahakan menikah dengan ridho orang tua, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin jauh sebelum merencanakan nikah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar jalan menuju pernikahan itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang banyak orang yang berliku-liku ya perjalanannya ya, terbentur orang tua, terbentur ini, terbentur itu dan lain sebagainya. Tapi tetap saran saya bahwasanya pernikahan sebisa mungkin, semaksimal mungkin berusaha berikhtiar pernikahan itu atas ridho dan izin orang tua, karena pernikahan itu tidak hanya hubungan kita dengan istri kita nantinya, hubungan orang tua kita dengan mertua kita, hubungan kakak kita dengan kakak ipar kita, itu pernikahan seperti itu. Jangan sampai kemudian setelah pernikahan suami kita atau istri kita nggak mau ke rumah kita, nggak mau ketemu dengan orang tua kita. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Maka itu tadi, bahwasanya sebisa mungkin menikah itu dengan ridho orang tua. Ya, baik, sebisa mungkin menikah harus dengan ridho orang tua. Begitu Ustaz ya simpulannya. Saat ini masih ada pertanyaan lagi? Tidak apa-apa? Lanjut. Saya lanjutkan, masih ada. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Tanda jika seseorang itu sudah siap untuk menikah itu gimana, Gi? Padahal dari pihak pribadi sendiri masih ada beberapa hajatan yang belum tercapai. Namun dari orang tua sudah sering menanyakan perihal nikah. Nah ini apalagi bentar lagi Syawal nih ya teman-teman ya.
Siap-siap nih dengan pertanyaan kapan menikah. Monggo Ustaz, kami tunggu tipsnya. Silakan Ustaz. Iya, yang tahu nikah itu ya kita sendiri sebetulnya. Yang siap apa enggak nikah ya kita sendiri sebetulnya. Kalau misalnya dari dorongan orang tua, ayo ini sudah waktunya nikah, kamu nggak nikah dan lain sebagainya, beri alasan kepada orang tua. Kenapa kamu belum mau nikah? Kalau nggak punya alasan ya sudah. Jadi ya itu tadi, saya itu dulu menikah itu karena saya nggak punya alasan untuk tidak menikah. Jadi saya menikah dulu, usia saya 25 tahun, karena saya tidak punya alasan untuk tidak menikah. Terlebih ketika sudah ta'aruf dengan istri saya, ya hati saya mengatakan saya tidak ada alasan untuk menolaknya. Jadi saya nggak punya alasan untuk menolaknya. Ya sudah, istri saya juga seperti itu, nggak punya alasan untuk menolak saya. Ya sudah, terjadilah pernikahan itu. Jadi sebetulnya seperti itu sih. Jadi menikah itu tidak ada alasan untuk tidak menikah. Tapi kalau ada alasan, ya mungkin karena studi, karena apa dan lain sebagainya, ya itu beda lagi. Meskipun sebetulnya seperti studi dan lain sebagainya itu bukan alasan juga. Banyak kok teman-teman yang studi tapi juga menikah. Dulu saya menikah juga masih S2. Ya, buktinya alhamdulillah bisa lulus S2. Istri saya juga sedang S2, ya bisa lulus S2. Nggak ada alasan. Nggak kemudian setelah menikah istri saya nggak lanjut S2 ya tidak. Saya nggak lanjut S2 ya tidak. Ya buktinya bisa. Jadi dia harus dibalik Ustaz ya, bukan mencari alasan untuk menikah, tapi nggak ada alasan untuk tidak menikah. Ini sudut pandang baru buat kita teman-teman. Harus dirubah ke sana. Jadi kalau nanti ada yang tanya, kapan kita nikah? Tunggu aja undangannya. Baik, barakallahu fiik. Ustaz, masih ada satu lagi Ustaz, tidak apa-apa ya? Ya. Ini insya Allah terakhir ya teman-teman ya, karena waktu juga sudah cukup malam. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah seseorang yang kita inginkan menjadi jodoh, kita tirakati? Waduh, kalau bisa caranya apa nih Ustaz? Terbaik ini. Wajib. Jadi tirakat cinta itu jauh sebelum menikah. Itu saya pernah siaran di radio, itu judulnya Tirakat Cinta. Itu membahas tentang itu. Bagaimana jauh sebelum menikah, jauh sebelum kita menemukan jodoh kita, jauh kita sebelum tahu siapa istri kita, siapa suami kita, bahkan jauh sebelum kita mungkin punya anak, itu sudah tirakat. Jadi tirakat itu masa-masa seperti ini. Tirakat itu masa-masa sebelum menikah. Kalau sudah menikah nggak usah tirakat, sudah enak-enakin itu ibadah dengan istri, dengan suami. Tirakat apa? Ya banyak sekali tuh. Terlebih itu doa. Ketika doa yang sungguh-sungguh, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku anak-anak yang soleh. Tentunya kalau sudah diberi anak soleh, pasti dari pasangan yang soleha atau yang soleh. Itu doa yang sekali doa tapi dapat dua. Itu doa yang cerdas itu seperti itu kata kiai saya. Yang mbah saya yang barusan telepon saya itu, yaitu Yai Abu Bakar Asegaf. Itu saya manggilnya apa? Itu kata beliau, doa yang bagus itu, doa yang cerdas itu, doa yang kita sekali doa dapat dua. Contohnya itu tadi, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Lalu sudah otomatis nanti kamu diberi oleh Allah suami atau istri yang soleh atau yang soleh. Dan saya mengutip dari ini ya, Habib Lutfi ya, saya sempat capture gitu ya. Semoga masih ada ya. Saya capture call-nya Habib Lutfi. Salah satu tanda kemuliaan seorang wanita adalah dipersunting oleh laki-laki soleh, terlebih laki-laki soleh itu memiliki visi dan misi dakwah kepada Allah dan Rasulullah. Ya mungkin seperti itu dulu ya teman-teman. Zahra. Ya baik, jazakallah Ustaz untuk jawabannya. Tirakat dari sekarang berarti teman-teman ya. Silakan tirakati diri. Baik, pada intinya adalah bukan karena dia kita taat kepada Allah gitu ya, tapi karena Allah lah kita mencintai dia gitu ya. Bukan karena cinta kita kepada seseorang sehingga kita taat kepada Allah, tapi
karena taat kepada Allah kita mencintai seseorang ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah kita sudah sampai pada sesi akhir dari kajian ini. Insight yang luar biasa untuk malam hari ini. Nah, teman-teman untuk yang mau bergabung pada grup kajian silahkan diklik link yang ada di grup chat. Baik, Ustadz untuk doa penutup akhir dipimpin oleh Ustadz atau kita langsung tutup saja? Bagaimana Ustadz? Tutup sajalah. Insya Allah doanya masing-masing. Ditutup saja. Karena sama-sama. Oke, baik. Siap, siap Ustadz. Sebelum kita tutup, kita akan ada sesi dokumentasi dulu yang akan dipimpin oleh Mas Ahmad Munir. Silahkan Mas Ahmad Munir. Silakan teman-teman bisa menyalakan kameranya. Bagi yang berkenan, kita foto bersama. Masya Allah, ini banyak, ada bujang-bujang sudah siap nikah ini. Mas Nanda dari Turki siap nikah, Insya Allah. Pulang dari Turki nikah langsung ya. Baik. Saya ambil untuk yang room pertama. 1, 2, 3. Oke, kemudian yang kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Munir. Alhamdulillah kajian kita malam hari ini telah usai. Mudah-mudahan banyak keberkahan yang kita dapatkan pada malam hari ini. Kemudian sedikit saja gitu ya kalimat-kalimat, kemudian ilmu-ilmu yang kita dapatkan ini bisa memberikan impact yang luar biasa gitu. Karena rumah tangga ini adalah satu lini kecil peradaban yang sangat berpengaruh besar gitu ya untuk kemajuan umat ke depannya. Baik, kalau gitu kita akhiri kajian malam hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dalam memimpin kajian kita malam hari ini. Saya Zahrani Saleza mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.